channelnya Vioptika Klinik. Hari ini aku ditemenin sama Dr. Indra dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan mata yang aku ambil di sosial medianya Vioptika Klinik. Jadi aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang menarik nih. Jadi kita langsung aja ya jawabnya ya dok ya. Aku ambil pertanyaannya dari YouTube, ada dari Rahmat Arta. Jadi itu dia nanya gini dok, mata saya kalau melihat cahaya seperti lampu atau lampu motor di malam hari itu silau dok, apakah itu termasuk silinder? Dan keadaan tersebut apa bisa disembuhkan ya dok? Oke, kalau yang namanya keluhan silau pada saat malam hari karena melihat satu sumber cahaya itu penyebabnya memang bisa macam-macam. Kita sih harus lihat dulu umur pasiennya berapa. Kalau misalnya dia udah umur agak tua gitu ya, udah mulai usia karundaya, mungkin sekitar 40, 50 dan lebih tua lagi, dugaan kita arahnya mungkin ini katarak yang fase awal. Karena memang kadang-kadang sebelum dia buram sebulan-bulannya, keluhan awalnya itu adalah silau. Tapi kalau misalnya pasiennya usianya muda, ya kita harus cari tahu lagi ini kenapa. Karena kadang-kadang keadaan mata itu juga keluhan awalnya silau sebelum kemudian menimbulkan mata merah. Jadi ini pasien sih harus datang ke kita kalau mau tahu itu kenapa. Tapi kalau misalnya keluhan silaunya juga tidak terlalu berat, menurut saya sih kita tidak usah khawatir. Silinder sendiri sebenarnya gejalanya bukan silau. Sebagian besar pasien dengan silinder keluhannya adalah pandangan yang buram. Jadi begitu dia sudah kita cek kacamatanya baru ketahui oh ya memang kelainan refraksi pada pasien ini adalah silinder. Silinder itu juga tipenya macam-macam. Jadi kembang silau sendiri silinder. Ya apakah bisa disembuhkan ya tergantung penyebabnya apa ya. Kalau katarak, indikasi katarak, ya mungkin keluhan tersebut akan hilang. Tapi kalau penyebabnya yang lain, harus penyebabnya itu yang kita tangani. Berarti kalau dilihat dari faktor silaunya sendiri itu bisa terjadi karena beberapa kondisi mata, jadi bukan karena emang itu silinder atau apapun. Oke, kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Faisal Andika. Dok, saya mau bertanya, misalnya minus mata kiri 1 dan kanan 2. Kalau kita rutin makan wortel dan rimbang, apakah berkurang minusnya? Nah ini banyak banget yang aku temuin di sosial media video kayak makan wortel itu bisa bikin minus sembuh nggak sih? Atau bisa ngurangin silinder nggak sih? Itu gimana tuh dok? Makan wortel atau yang kita suka dengar ya mungkin ada suplemen apa itu tidak bisa memperbaiki keadaan minus seseorang. Jadi kamu kalau misalnya udah minus 1, minus 2 kemudian makan wortel terus-terusan, ya jangan berharap terus habis itu minusnya jadinya hilang gitu, karena itu tidak bisa lah menyembuhkan minus. Kenapa sih? Karena minus itu kan sebenarnya muncul karena ya, sebagian besar kasus ya bola mata kita terlalu panjang sehingga bayangan itu kemudian jatuhnya di depan retina. Nah, kalau udah kayak gitu, yang mau nggak mau harus pakai kacamata atau dikoreksi dengan teknik lainnya. Nggak bisa disembuhkan dengan makan wortel doang. Nah kalau anak-anak gimana gitu kan, dia masih dalam fase tumbuh dan berkembang. Jawabannya banyak faktor yang bisa kemudian mempengaruhi minus seseorang. Cuman ya kalau misalnya dari gaya hidup, terutama yang kita ketahui adalah aktivitas dekat yang berlebih. Artinya terlalu banyak gadget itu salah satu faktor resiko ya, karena gadget itu kan membutuhkan aktivitas melihat dekat yang cukup intens. Itu memang bisa mempercepat pertambahan myop atau minus. Tapi kemudian apakah kalau kita stop gadget sembuh? Kemudian yang
Enggak juga, karena kan miopia kan juga nggak cuma karena gadget, banyak faktornya. Genetik itu juga berperan. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya, makan wortel sembuh atau enggak? Enggak. Oke. Aku penasaran nih dok, kalau mata minus sendiri itu bisa turun dengan sendirinya nggak sih dok? Biasanya sih enggak. Enggak ya? Enggak. Dengan pertumbuhan, dengan bertambahnya umur kita, biasanya sih memang begitu kita udah sampai umur 18 ya ukurannya sih stabil. Cuman kadang-kadang karena pemeriksaan seringkali dilakukan teknik itu pemeriksaan subjektif, biasanya kadang-kadang suka berubah, tapi itu sedikit-sedikit aja. Misalnya tahun ini 2, tahun depan mungkin 2,25, tahun berikutnya ya 2 lagi gitu ya, tapi akan di sekitaran segitu-segitu aja. Jadi nggak banyak berubah, karena kan ukuran panjang bola mata kan sebagian besar orang, balik lagi ya, sebagian besar orang itu udah stabil. Biasanya di atas 18-20 ukuran itu udah stabil. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih guys, itu datang dari Lia Permatasari. Nah, dia nanya, dok, mata saya yang kanan -4, yang kiri normal. Saya jarang pakai kacamata karena masih bisa melihat. Tapi kepala saya sering sakit dok. Apa itu karena saya jarang pakai kacamata atau gimana ya? Apa itu ada faktor sama mata saya juga dok? Terima kasih skripnya. Ini pertanyaannya bagus ya. Kenapa? Karena kan yang satu -4, yang satu 0. Iya. Itu yang keadaan yang kita sebut dengan anisometropia. Saya ngerti kok kalau misalnya Mbak Lia tuh terus habis itu nggak mau pakai kacamata, karena pada keadaan anisometropia itu sangat-sangat tidak nyaman. Kalau misalnya satu minusnya terlalu besar, jomplang gitu ukurannya, biasanya dia akan menimbulkan fenomena yang mungkin kita bisa sebut anisikomi, karena pasien terus habis itu melihatnya karena yang satu pakai -4, yang satu 0, bayangan yang muncul di retina kemudian jadi berbeda ukurannya, pasien jadi pusing. Nah, pertanyaannya adalah kemudian kalau dia tidak pakai kacamata, apakah Mbak Lianya sendiri sakit kepala? Kalau misalnya kemudian karena tidak memakai kacamata menjadi overwork matanya, itu bisa menjadi sumber sakit kepalanya. Bisa jadi. Tapi balik lagi, ujung-ujungnya kita harus lihat, harus diperiksakan apakah ini karena matanya overwork atau tidak. Dan kemudian menurut saya ya Mbak Lia, kalau misalnya mau dikoreksi minusnya, sebaiknya sih konsultasikan juga ke dokter. Kenapa? Karena teknik koreksinya pun juga tidak bisa serta-merta dengan kacamata. Mungkin harus dengan lensa kontak atau misalnya teknik operatif. Itu harus dikonsultasikan dari dokter. Aku juga pernah dengar di dok, katanya kalau misalnya perbedaan minus antara kedua mata yang ngejomplang gitu kayak Mbak Lia nih, yang satunya 4, satunya 0, nah itu bisa menyebabkan lazy eyes ya dok ya? Betul, jadi memang kita kalau baca di mana-mana anisometropia itu juga adalah salah satu faktor utama timbulnya mata malas. Nah, pada pasien-pasien tersebut mau nggak mau memang kita harus lihat nih mata malasnya sudah muncul atau belum. Kalau mata malasnya sudah muncul dan sudah memang pada usia mungkin udah usia dewasa 20-an, 30-an, tentu lebih sedikit yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya itu pada pasien anak, koreksi kacamata atau koreksi dengan teknik yang baik itu bisa memperbaiki mata malas tersebut. Jadi pemeriksaan yang baik itu juga bisa mencegah munculnya mata malas. Jadi intinya kita harus sering melakukan pemeriksaan mata rutin, terutama kalau saya sih, kalau kita ngomong perspektif yang adalah perspektif mata malas, ya kita harus mulai dari kalau bisa ya dari usia prasekolah. Begitu dia mau masuk SD, itu harus diperiksa benar nggak dia ada kelainan refleks atau enggak. Karena kalau ada kelainan refleks yang tidak terkoreksi, pasien itu kasihan gitu, produktivitasnya akan turun. Biasanya anak sekolah nilainya nggak bisa maksimal karena dia nggak bisa ngikutin pelajarannya. Kasihannya lagi dia nggak
bisa ngeluh, dia nggak bisa ngeluh, dia bingung juga apa sih yang salah dengan saya. Dan nanti ya ujung-ujungnya lazy eyes. Kalau udah lazy eyes banyak banget keterbatasannya, bisa jadi pilot, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, benar-benar harus diperiksakan. Berarti pokoknya kita harus melakukan pemeriksaan secara rutin minimal berapa kali dalam setahun Dok, kalau pemeriksaan protokol? Sebenarnya sih kalau misalnya pasien sih saya anjurkan ya minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Tapi kalau misalnya pada anak tergantung dengan kondisinya, bisa serutin 6 bulan sekali itu bisa. Benar-benar tergantung ini kalau pada orang dewasa ya setahun 2 tahun sekali. Tapi kalau pada anak kadang-kadang itu tergantung pada kondisi anaknya. Yang jelas pemeriksaan baseline pas sekolah itu sangat dianjurkan karena begitu anak udah masuk usia sekolah udah masuk usia sekolah melihat jauh itu buat mereka sangat penting. Ini pertanyaan closing ya Dok ya. Datang dari Kak Rizky Indra. Nah, ini pertanyaannya unik banget nih. Emang benar Dok main gadget itu bisa bikin mata berdarah? Enggak sih sebenarnya ya, main gadget tuh nggak bisa bikin mata berdarah. Kalau matanya memang kemudian dia melihat dekatnya terlalu lama, kadang-kadang itu bisa menimbulkan keadaan yang namanya astenopia. Jadi matanya tuh seperti lelah, bukan berdarah tapi merah. Jadi kalau main gadget apakah bikin mata berdarah? Ya jawabannya tidak. Tapi ya balik lagi kalau anak-anak ya sebaiknya main gadget itu dibatasin karena excessive close work ya, penggunaan gadget yang berlebih karena dia menggunakan penglihatan dekat berlebih itu udah pasti merupakan faktor risiko. Jadi sebaiknya dibatasin pada tadi merupakan pertanyaan penutup kita sama Dokter Indra. Jadi aku makasih banget nih Dok udah menemani aku dan menjawab pertanyaan dari para netizen Vio. Jadi kira-kira itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas dalam episode kali ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan lagi, kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Vio Optika Klinik dan jangan lupa follow semua sosial media Vio ya. See you on the next episode. Dadah.